Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari Hamanda. Gimana kabarnya teman-teman? Kali ini saya akan mengenalkan tentang rambu-rambu yang ada di tambang. Ya kurang lebih seperti yang seperti kita lihat sehari-hari di jalan umum ya. Jadi tidak semua yang ada di kota atau di jalan umum itu tidak mesti ada di tambang. Sebaliknya begitu juga, yang ditambang tidak mesti juga ada di kota. Karena rambu-rambu ini sangat penting yang harus kita ketahui apabila kita memasuki daerah pertambangan ya, atau di jalan hauling tambang batubara. Jadi bagi yang ingin mungkin atau tes pada saat mau masuk di dunia pertambangan atau biasa tes di tambang, kita biasanya untuk pengetesannya juga ada di rambu-rambu ya, apalagi untuk driver, operator, foreman segala macam, kita harus mengetahui tentang rambu-rambu. Jadi yang bekerja untuk di lapangan harus wajib tahu apa sih fungsi-fungsi dari rambu-rambu ini. Tidak sekedar kita hanya tahu dari gambarnya saja, kita punya tahu arti-artinya, setiap rambu-rambu itu artinya apa, dan kita harus mengerti. Maka dari itu kita sambil belajar di sini, sambil saya jelaskan juga, mungkin ada yang kurang silahkan ditambahkan. Oke, sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dahulu biar channel ini selalu berkembang. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih atas support selama ini, atas dukungan kalian. Untuk mempersingkat waktu, kita simak video ini satu persatu. Jadi sebelum saya menjelaskan satu persatu tentang rambu-rambu yang ada di tambang, saya akan menjelaskan arti dasar-dasar dari warna rambu tersebut ya. Jadi ada makna dan arti yang berbeda-beda. Kenapa rambu-rambu mempunyai warna merah, kuning, hijau, biru, dan putih, dan lain-lainnya? Mari kita jelaskan. Ada 5 warna arti rambu-rambu, yaitu pertama merah, larangan, kuning, perhatian atau waspada, hijau, zona aman, biru, wajib ditaati, putih, informasi umum. Jadi merah itu sebuah larangan, kuning adalah perhatian atau waspada, hijau itu zona aman, biru itu wajib ditaati seperti master point gitu ya, titik kita berkumpul. Putih itu ya formal sih, informasi umum, jarang sih yang ada di tambang. Oke, yang pertama yaitu rambu kecepatan maksimal 20 km per jam ya. Jadi untuk kecepatan maksimal hanya 20 km per jam. Selanjutnya kecepatan maksimal 15 km per jam. Jadi kecepatan hanya disarankan menggunakan 15 km per jam. Oke, selanjutnya larangan motor memasuki area tambang. Jadi sangat tidak diperbolehkan untuk kendaraan roda 2 atau kendaraan umum yang memasuki area tambang. Ya, next ada 30 km warna biru ya, perintah kecepatan minimum yang diwajibkan. Yang di sebelahnya berwarna biru juga, tapi ada bentuk larangan ya, batas akhir kecepatan minimum yang diwajibkan. Oke, selanjutnya ada P mundur, artinya parkir mundur. Jadi disarankan waktu saat parkir kita harus parkir mundur. Terus yang di sampingnya adalah batas akhir dilarang mendahului. Jadi batas akhirnya dilarang mendahului ya. Oke, selanjutnya ada rambu longsoran tanah atau batu yang berjatuhan dari sebelah kiri jalan. Dari sebelahnya ya adalah kebalikannya, adalah di sebelah kanan jalan. Oke, kemudian ada lalu lintas 2 arah. Jadi panah yang berlawanan adalah lalu lintas 2 arah. Oke, selanjutnya kita perhatikan ada 2A dan 2B. Rambu tersebut yang berlawanan, sama tapi berlawanan, yaitu wajib mengikuti salah satu arah yang ditunjuk. Jadi kita mau kemana, ke kiri atau lurus, itu diperbolehkan. Yang di 3A adalah lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati, tidak boleh belok ke kanan atau jadi mengikuti panah yang sudah ditetapkan. Oke, next selanjutnya yang 3B sama seperti 3A tadi, lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati. Yang 3C adalah panah kedua ke bawah ya, wajib melewati salah satu jalur
yang ditunjuk, jadi bebas mau kiri atau kanan, tidak bermasalahkan. Oke, next yang di 1A adalah stop, dilarang berjalan terus, wajib berhenti. Jadi wajib berhenti di saat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman atau tidaknya. Jadi minimal stop adalah 8 detik walaupun tidak ada yang berlalu lalang, wajib stop dahulu. Oke, yang di sebelahnya 1B, dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan bagian lalu lintas dari arah yang wajib didahulukan. Jadi kita prioritaskan yang wajib didahulukan. Oke, next ya, ini adalah dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat sebelum bagian jalan tertentu dan meneruskan perjalanan setelah mendahulukan kendaraan yang datang dari arah depan secara bersamaan. Jadi contohnya apabila kita bermuatan kosongan saat membawa dalam jalur kosongan, utamakanlah jalur yang bermuatan. Jadi itu arti rambu tersebut. Oke, next di sini ada persyaratan umum untuk berhati-hati. Yang kedua, wajib pakai kacamata karena sangat dipentingkan karena cuaca kita di sana berdebu. Yang ketiga, wajib pakai penutup telinga bagi yang menggunakan alat yang sangat bising. Yang keempat, wajib pakai masker karena debunya ditambang lumayan tebal. Ya, selanjutnya ada wajib pelindung wajah untuk biasanya di welder atau bagian las. Dua, wajib menggunakan tali pengaman untuk memanjat. Saat memanjat safety harus dipergunakan. Ada juga khusus untuk pejalan kaki, tidak boleh larangan alat-alat berat atau mobil LV yang lewat melintas. Yang keempat, yang wajib mengenakan sabuk pengaman saat kita berkendara. Next ada rambu-rambu hati-hati. Dan yang kedua, jalan saat pada licin. Jadi saat jalan licin ada rambu-rambunya. Dan yang ketiga, larang belok ke kanan, dan sebaliknya. Keempat, larang belok kiri, dan tanda dilarang masuk yang keempat. Ya, next ada di sini untuk rambu-rambu yang pertama ini adalah penjempitan kanan. Jadi ada jalan bagian kanan adalah penyempitan jalan, sebaliknya adalah penyempitan kiri. Dan yang ketiga ada jalan yang tidak rata, kemudian jalan yang cekung. Yang keempat, yang kelima adalah jalan yang cembung. Jadi sebelum ada jalan-jalan yang tidak rata, jalan cekung, jalan cembung, ada penyempitan jalan, sudah ada rambu-rambu sebelumnya. Jadi kita harus berhati-hati dan waspada. Ya, selanjutnya ada tikungan tajam ke kanan. Yang kedua, terdapat tikungan ke kiri. Yang ketiga adalah turunan. Yang keempat adalah tanjakan. Yang kelima, penjempitan kiri dan kanan. Jadi penyempitannya kiri dan kanan. Jadi harus waspada kita saat apabila ada mobil berarah berlawanan. Oke, next ada tikungan ke kanan. Yang kedua, tikungan ke kiri, tikungan ganda kiri. Tadi yang pertama tikungan ganda kanan. Yang kelima, tikungan tajam ke kiri. Oke, mungkin cukup sekian tentang penjelasan saya ini. Mungkin sudah secara singkat dan padat dan jelas. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau ada yang ingin mengkoreksi dari hasil penjelasan saya, mungkin harus dimaklumi karena sesama belajar. Mungkin ini sangat membantu dan bermanfaat agar kita tahu tentang rambu-rambu yang ada di tambang. Jadi ada beberapa yang di luar sana tidak sama dengan yang ada di pertambangan. Jadi sangat penting tentang rambu-rambu atau pemberitahuan atau peringatan, karena sangat penting dari program K3 kesehatan keselamatan kerja yang ada di lingkungan tambang, karena kita harus menjaga namanya safety. Jadi mungkin cukup sekian dulu, terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar channel ini selalu berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.